Amerika Serikat atau yang secara umum lebih kita kenal dengan negara Amerika adalah sebuah negara yang terletak di bagian tengah benua Amerika Utara. Amerika merupakan negara federal. Negara ini terdiri dari 50 negara bagian, 5 wilayah luar negeri dan sebuah distrik federal. Luas keseluruhan wilayah negara ini adalah sebesar 9.826.675 km persegi. Berdasarkan luasnya tersebut, Amerika Serikat adalah negara terbesar keempat di dunia setelah Rusia, Kanada, dan Tiongkok. Amerika Serikat berbagi perbatasan darat dengan negara Kanada di bagian utara dan dengan Meksiko di bagian selatan. Selain itu, negara Amerika juga memiliki perbatasan laut dengan Bahama, Kuba, dan Rusia. Jumlah populasi penduduk Amerika pada pertengahan tahun 2022 ini diperkirakan mencapai 332.830.651 jiwa. Jumlah ini mencakup untuk 50 wilayah negara bagian dan 1 wilayah distrik federal, tetapi tidak termasuk untuk 5 wilayah atau departemen luar negeri Amerika Serikat seperti Puerto Rico, Guam, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, dan Kepulauan Mariana Utara. Penduduk Amerika didominasi oleh kelompok etnis kulit putih dengan persentase sekitar 61%. Kulit hitam adalah kelompok etnis minoritas terbesar dengan persentase sekitar 12%, disusul oleh kelompok etnis Asia sebesar 6%. Sementara untuk penduduk asli Amerika atau orang Indian memiliki persentase paling rendah yaitu sekitar 1,1% dari seluruh populasi negara, dan sisanya adalah warga keturunan atau kelompok etnis campuran. Secara resmi, Amerika Serikat adalah sebuah negara sekuler. Amandemen pertama konstitusi negara ini menjamin kebebasan bagi setiap aktivitas keagamaan dan melarang pembentukan pemerintahan agama. Menurut sebuah survei pada tahun 2019, sekitar 63% orang dewasa di negara ini mengidentifikasi sebagai pemeluk agama Kristen, dan Protestan merupakan cabang kekristenan terbesar yang dianut oleh penduduk di negara ini. Survei tersebut juga melaporkan bahwa sekitar 29% orang Amerika menggambarkan diri mereka sebagai agnostik, ateis, dan juga tidak terafiliasi dengan agama apapun. Sementara 8% sisanya menyatakan terafiliasi dengan agama-agama lain seperti Yahudi, Islam, Buddha, dan Hindu. Bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris Amerika, adalah bahasa nasional secara de facto di negara ini. Politik Amerika Serikat berlangsung dalam kerangka Republik Federal Konstitusional dan sistem presidensial dengan berbagai tingkat dan cabang kekuasaan. Amerika Serikat adalah negara federasi tertua di dunia yang masih bertahan. Sistem pemerintahan di negara ini adalah Republik Federal dan demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan mayoritas diatur oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh hukum. Dalam sistem federalis Amerika, warga negara biasanya tunduk pada 3 tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Konstitusi negara ini menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian. Pemerintah federal Amerika Serikat terdiri dari 3 cabang, yaitu cabang legislatif yang terdiri dari Kongres Amerika Serikat, cabang eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negara, dan cabang yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal. Joseph Robinette Biden Jr. atau yang lebih akrab disapa dengan Joe Biden adalah Presiden Amerika saat ini. Dirinya secara resmi menjabat sebagai Presiden Amerika sejak tanggal 20 Januari tahun 2021 setelah berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun sebelumnya. Secara ekonomi, Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Amerika adalah ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB dengan nilai tukar pasar. Ekonomi negara ini menyumbang sekitar 1/4 dari negara Kanada, sebelumnya disebut juga sebagai Dominion of Canada, merupakan sebuah negara di benua Amerika, tepatnya di kawasan Amerika Utara. Negara ini terletak di bagian utara di kawasan tersebut. Kanada berbagi perbatasan darat dengan negara Amerika Serikat di bagian selatan dan baratnya. Negara ini menempati sekitar 41% bagian dari kawasan Amerika Utara. Wilayahnya membentang dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik di barat dan ke Samudra Arktik di utara. Total luas wilayahnya adalah 9.984.670 km persegi atau sekitar 5 kali lipat luas wilayah dari negara Indonesia. Dengan luas wilayahnya tersebut menjadikan Kanada sebagai negara berdaulat terbesar kedua di dunia setelah Rusia.
Ottawa adalah nama ibu kota dari negara Kanada. Kota terbesar keempat di negara tersebut berperan sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintahan Kanada. Sementara kota terbesarnya adalah kota Toronto, yang juga berfungsi sebagai pusat bisnis, keuangan, seni, dan budaya. Pada tahun 2021 ini jumlah populasi penduduk Kanada adalah sebanyak 38.246.108 jiwa. Jika kita bandingkan dengan luas wilayahnya, Kanada adalah salah satu negara yang paling jarang penduduknya di dunia. Meskipun penduduk Kanada relatif sedikit jumlahnya, namun negara Kanada adalah salah satu negara paling beragam secara etnis dan multikultural di dunia. Hal tersebut karena Kanada memiliki salah satu tingkat imigrasi per kapita tertinggi di dunia. India, Cina, dan Filipina adalah 3 negara teratas penyumbang imigran ke Kanada. Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya, otomatis negara ini juga memiliki keragaman agama yang mencakup berbagai kepercayaan adat dan istiadat. Pemerintah Kanada secara resmi berkomitmen pada pluralisme agama. Kebebasan beragama di negara ini adalah hak yang dilindungi secara konstitusional, yang memungkinkan individu untuk berkumpul dan beribadah tanpa batasan atau campur tangan. Praktek agama sekarang umumnya dianggap sebagai masalah pribadi di seluruh masyarakat dan negara. Kanada adalah negara federasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 wilayah teritori dengan sistem desentralisasi dan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Sebagai salah satu negara anggota Persemakmuran Inggris Raya, Ratu Elizabeth II adalah kepala negara di sini yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Justin Trudeau adalah nama perdana menteri Kanada saat ini. Dia menjabat sejak tanggal 4 November tahun 2015. Setelah memenangkan pemilihan federal pada tahun tersebut, dirinya kemudian terpilih kembali pada pemilihan tahun 2019. Meskipun Kanada adalah sebuah negara monarki, namun negara ini digambarkan sebagai negara demokrasi penuh dengan tradisi liberalisme dan ideologi politik moderat yang egaliter. Penekanan pada keadilan sosial telah menjadi elemen pembeda budaya politik Kanada. Terbukti dengan negara ini mendapati peringkat-peringkat tinggi dalam indeks pengukuran internasional dalam bidang transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, Kanada dikategorikan sebagai negara maju. Kanada memiliki pendapatan per kapita nominal tertinggi ke-26 secara global dan peringkat ke-16 tertinggi dalam indeks pembangunan manusia. Ekonominya yang maju adalah yang terbesar ke-9 di dunia. Ekonomi Kanada terutama mengandalkan pada jaringan perdagangan internasional. Selain itu, Kanada juga didukung oleh sumber daya alam negara yang melimpah. Desain bendera nasional Kanada terdiri dari bidang warna merah dengan kotak putih di tengahnya dengan perbandingan 1:2:1. Di tengah bendera tersebut terdapat lambang daun maple berwarna merah. Desain bendera ini secara resmi diadopsi oleh negara Kanada pada tanggal 15 Februari tahun 1965 menggantikan bendera Union Jack. Warna merah dan warna putih dipilih karena kedua warna tersebut adalah warna nasional Kanada dan memiliki dasar yang dalam bagi negara. Sementara daun maple dipilih karena sudah menjadi lambang bagi Kanada, tanah, dan rakyatnya. Bahkan daun maple sudah menjadi simbol Kanada sejak tahun 1700-an. Bahasa Inggris dan Prancis adalah bahasa resmi di Kanada. Kedua bahasa ini memiliki status yang sama di pengadilan federal. Saint-Pierre-et-Miquelon ialah sebuah negara bagian dari negara Prancis yang terletak di kawasan benua Amerika bagian utara. Wilayah ini merupakan satu-satunya wilayah dari negara Prancis yang bertahan hingga saat ini. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara bagian Saint-Pierre-et-Miquelon. Kepulauan Saint-Pierre dan Miquelon adalah sebuah jajahan seberang laut Prancis yang berupa beberapa pulau kecil di sebelah timur Pulau Newfoundland, Kanada. Wilayah ini merupakan satu-satunya jajahan Prancis di kawasan Amerika Utara yang masih bertahan hingga saat ini. Wilayah ini terletak sekitar 25 km di lepas pantai Kanada, Atlantik Utara, dan terdapat sederet pulau kecil yaitu Saint-Pierre dan Pulau Miquelon. Meskipun terletak hampir 4.000 km dari daratan, pulau ini masih dalam kendali negara Prancis. Pasalnya, pulau-pulau ini mewakili pijakan-pijakan terakhir kolonial Prancis.
Pulau-pulau di Saint-Pierre dan Miquelon pertama kali menginjakkan kaki di Eropa pada tahun 1520 dan mereka menjadi koloni Prancis yang berusia 1536. Selama beberapa abad berikutnya, pulau-pulau tersebut bergerak maju mundur antara Inggris dan Prancis saat mereka bertengkar mengenai siapa yang harus memerintah. Pada akhirnya, negara Prancis menyerahkan semua koloninya di Amerika Utara, yang pada satu tahap menutupi sebagian besar wilayah timur Amerika Utara, kecuali Kepulauan Saint-Pierre dan Miquelon yang masih di tangan Prancis. Kepulauan ini terdiri dari 8 pulau dengan luas yaitu 242 km persegi. Dari 2 pulau ini, yaitu Saint-Pierre dan Miquelon, 90% dari 6.000 penduduk pulau itu tinggal di Saint-Pierre. Secara tradisional, penduduk Saint-Pierre dan Miquelon bekerja sebagai penangkap ikan dan melayani armada penangkapan ikan yang beroperasi di lepas pantai Newfoundland. Namun pada awal tahun 1920-an, larangan penjualan dan konsumsi alkohol di Amerika Serikat mengantar sebuah peluang ekonomi baru. Saint-Pierre dan Miquelon juga menjadi daerah penyeludup minuman keras ke Amerika Utara. Ternyata bisnis tersebut sangat menguntungkan sehingga penduduk pulau tersebut berhenti untuk memancing. Selama hampir 13 tahun, pulau kecil dan terpencil ini mengalami kemakmuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memasuk alkohol ke tetangga mereka yang kering. Tetapi ketika larangan berakhir pada tahun 1933, ekonomi yang berkembang merosot dan penduduk pulau kembali memancing. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara bagian Saint-Pierre and Miquelon ialah sistem pemerintahan jajahan seberang laut Prancis, yang dimana kepala negaranya adalah Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron. Sedangkan yang untuk memerintah di wilayah ini ialah seorang prefek yaitu yang bernama Thierry Devimeux. Sedangkan ibu kota dari negara bagian ini ialah kota Saint-Pierre dan sekaligus sebagai kota terbesar di Kepulauan Saint-Pierre and Miquelon. Sedangkan populasi dari Saint-Pierre and Miquelon ialah sekitar 6.000 jiwa. Mayoritas penduduk di Saint-Pierre and Miquelon ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 5.682 jiwa atau dengan persentase 94,7%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 12 jiwa atau dengan persentase 0,2%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 228 jiwa atau dengan persentase 3,8%. Manusia diyakini telah menangkap ikan di perairan dekat Saint-Pierre dan Miquelon selama berabad-abad. Kemudian negara Prancis mengklaim pulau-pulau tersebut sejak abad ke-16 dan pada awal abad ke-17, dan terdapat beberapa pemukim di pulau-pulau itu, yang dimana kebanyakan diantaranya berasal dari wilayah Basque, Prancis, dan Spanyol. Lalu gelombang pemukim terbesar datang pada tahun 1763 setelah negara Inggris mengusir para koloni Prancis dari Akadia, yakni sebutan bagi wilayah pantai Atlantik Kanada pada saat itu. Sebagian besar dari penduduk yang ada sekarang ini adalah keturunan dari orang Akadia yang diusir pada saat itu. Meskipun negara Inggris benar-benar memiliki pulau itu selama lebih dari 70 tahun pada abad ke-18 dan pada awal abad ke-19, tetapi Saint-Pierre dan Miquelon tetap bernuansa Prancis sejak tahun 1814. Sebagai bagian dari seberang laut Prancis, pulau-pulau tersebut diperintah oleh seorang prefek yaitu bertugas sebagai kepala administrasi yang ditunjuk oleh Paris oleh suatu dewan umum yang dipilih. Dalam suatu referendum yang diadakan pada tahun 1976, penduduk pulau-pulau itu memilih untuk mengubah status wilayah ini dari suatu wilayah seberang laut Prancis menjadi negara bagian seberang laut. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Meksiko, atau yang juga dikenal dengan Persatuan Negara-Negara Meksiko, merupakan salah satu negara yang terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Utara di bagian selatan.
Letak Meksiko berbatasan darat secara langsung dengan negara Amerika Serikat. Meksiko sendiri merupakan negara terluas ketiga di Amerika Latin. Sekaligus, negara dengan penutur bahasa Spanyol terbesar di dunia. Meksiko menjadi salah satu negara yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban modern. Berbagai penelitian sejarah sudah membuktikan, jika Meksiko sejak dahulu, sudah menjadi negara dengan peradaban maju. Berikut adalah, profil lengkap negara Meksiko.
Ketertarikan internasional terhadap Greenland semakin meningkat beberapa tahun terakhir ini setelah China dan Amerika Serikat saling berebut untuk menguasai wilayah tersebut. Padahal sampai saat ini, Greenland masih merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Sebenarnya apa sih yang diincar Amerika Serikat dan China terhadap Greenland? Terletak di Amerika Utara, Greenland merupakan bagian otonom dari kerajaan Denmark. Pulau terbesar di dunia ini memiliki luas mencapai 2,1 juta kilometer persegi dan dihuni hanya sekitar 56.000 orang. 90% diantaranya adalah asli Inuit. Greenland telah menjadi bagian dari Denmark sejak tahun 1721 dan pada tahun 1979, Greenland resmi memiliki pemerintahannya sendiri. Meskipun begitu, Greenland masih bergantung pada Denmark untuk dukungan keuangan, pengelolaan kebijakan moneter, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Dilansir dari VOA, pada awal Juni 2023, Parlemen Greenland telah menerima draft konstitusi yang telah disiapkan sejak tahun 2017. Dokumen berisi 49 paragraf tersebut dinilai sebagai langkah menuju kemerdekaan dari Denmark. Sejak tahun 2008, sebanyak 75% penduduk Greenland menginginkan kemerdekaan dan jumlah ini terus meningkat hingga saat ini. Namun, jika Greenland memutuskan untuk merdeka, ini sama saja dengan memutus aliran hibah dana dari Denmark yang digunakan untuk kesejahteraan penduduknya. Setiap tahun, Greenland memperoleh subsidi dari Denmark sebesar 590 USD atau sekitar 9 triliun rupiah. Angka ini mewakili 60% dari anggaran Greenland. Alasan inilah yang akhirnya menyebabkan rancangan draft konstitusi sebelum ditindaklanjuti kembali. Greenland sepertinya menunda mendeklarasikan kemerdekaan dari Denmark hingga menjadi lebih mandiri di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian kemerdekaan Greenland, ada Amerika Serikat dan China yang terus mendekat. China, meskipun terletak 1.200 km dari lingkar kutub utara, China telah memproklamirkan dirinya sebagai negara yang dekat dengan kutub. Ditambah, China menjadi negara pengamat di Dewan Arktik sejak tahun 2013. Hal ini memicu ambisi China untuk ikut terlibat dalam kebijakan di kutub utara. China mengincar Greenland untuk dijadikan sebagai stasiun jalan yang sangat berguna di proyek rute Jalan Sutra Kutubnya. Selain itu, perusahaan China juga terlibat dalam beberapa proyek di sektor mineral Greenland dengan eksplorasi seng di Citronen Fjord, Greenland Utara, dan proyek penambangan tanah jarang di Vanderbilt, Greenland Selatan. Bagi Greenland, China adalah investor berkantong tebal dan pasar konsumen yang besar, terutama di industri pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Oleh karena itu, Greenland memandang China sebagai mitra penting dalam pembangunan ekonominya yang diperlukan untuk kemerdekaannya dari Denmark. Hal ini tentu saja memicu kekhawatiran dari Denmark sebagai pemilik Greenland dan Amerika Serikat yang ingin memperluas pengaruhnya di Greenland. Melihat hal ini, Amerika tidak tinggal diam. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika telah berinvestasi dalam kerjasama politik dan ekonomi dengan Greenland setelah upaya untuk membeli pulau tersebut gagal. Dilansir dari The Guardian, pada 2019 lalu, Presiden Amerika Donald Trump bermaksud membeli Greenland dengan perkiraan harga 1,1 triliun USD atau sekitar 16,8 kuadriliun rupiah. Namun penawaran tersebut mendapat tanggapan dingin dari pemerintah Denmark yang menyatakan bahwa Greenland tidak dijual. Pantang menyerah terhadap Greenland, Presiden Donald Trump melancarkan rencana berikutnya. Pada April 2020, Amerika Serikat mengalokasikan 12,1 juta USD atau sekitar 185,4 miliar rupiah untuk proyek bersama di bidang pariwisata, pertambangan, dan pendidikan di Greenland. Walaupun jumlahnya terbilang kecil, namun langkah ini sangat penting untuk menjaga agar Greenland tetap dekat dengan Amerika Serikat. Kemudian pada Juni 2020, Amerika menempatkan duta besarnya di Nuuk, ibu kota Greenland. Puncak serangan diplomatik Amerika terhadap Greenland terjadi pada Oktober 2020. Ketika Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland menandatangani kesepakatan 12 tahun senilai 3,95 miliar USD atau sekitar 60,5 triliun rupiah untuk pangkalan udara tol, investasi dan perdagangan, energi dan pertambangan, pendidikan, pariwisata, dan perlindungan lingkungan. FYI nih Geolovers, berdasarkan perjanjian pada tahun 1951 dengan Denmark, Amerika Serikat telah menempatkan militernya di pangkalan udara tol,
yang berganti nama menjadi Pangkalan Antariksa Pituffik. Terletak lebih dari 1.100 km sebelah utara dari lingkaran Arktik dan sekitar 1.500 km dari Kutub Utara. Jika perang pecah, pangkalan udara ini merupakan tempat pemberhentian yang diperlukan untuk penerbangan jarak jauh keluar dan masuk, serta garis pertahanan pertama untuk mendeteksi pesawat dan rudal yang mendekati wilayah Amerika Serikat dari utara. Pangkalan ini juga memberikan kemungkinan tambahan untuk melacak aktivitas militer Rusia di Samudra Arktik, sekaligus untuk melawan kapal selam Rusia yang menembus Atlantik Utara melalui titik maritim antara Greenland dan Islandia. Inilah alasan mengapa Amerika Serikat begitu menginginkan Greenland sepenuhnya, namun bukan Amerika namanya jika tidak mempertimbangkan keuntungan ekonominya. Greenland sangat kaya sumber daya yang diberkahi dengan tanah jarang, uranium, minyak, dan gas yang menambah daya tarik. Deposit besar logam tanah jarang sangat penting untuk produksi teknologi pintar dan kendaraan listrik yang diyakini berada di bawah es Greenland. Selain Amerika Serikat, negara-negara di sekitar Kutub Utara juga sudah berlomba-lomba mengejar cadangan minyak dan gas di Samudra Arktik yang dapat mencakup antara 10% hingga 30% bahan bakar fosil dunia yang belum ditemukan. Apalagi perubahan iklim telah menaikkan suhu bumi, sehingga mempercepat pencairan es di kutub, termasuk Greenland. Pencairan ini menjadikannya lebih mudah untuk mengakses sumber daya alam yang sebelumnya tidak terjangkau, termasuk emas dan biji besi yang berada di bawah es. Salah satu usaha Amerika Serikat untuk menyingkirkan Cina di Greenland, yakni dengan menekan Denmark yang sudah memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan Amerika Serikat di bawah naungan NATO. Amerika melalui Denmark berhasil menggagalkan investasi perusahaan milik negara dari Cina, yakni China Communication Construction Company, yang sebelumnya telah memenangkan tender untuk pembangunan 2 bandara di Greenland pada 2019 lalu, yang rencananya akan dibangun di Nuuk dan Ilulissat. Meskipun gagal menjadi investor pembangunan bandara, Cina tetap menjadi salah satu mitra dagang terbesar Greenland saat ini. Ekspor seperti makanan laut, es, air, dan kulit anjing laut dari Greenland ke Cina masih menjadi alasan tetap terjaganya hubungan dekat antara kedua negara tersebut. Menanggapi meningkatnya minat terhadap Greenland, Denmark memperluas kehadiran militernya di sana. Pada Januari 2018, Denmark menandatangani perjanjian pertahanan untuk pengembangan angkatan bersenjata Denmark di Kutub tahun 2018 hingga 2023 senilai 128,5 juta euro atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Pada Februari 2021, jumlah ini meningkat sebesar 200 juta euro atau 3,3 triliun rupiah untuk perluasan kemampuan pengintaian dan pengawasan di Kutub Utara dan Atlantik Utara, dan juga untuk pengenalan pelatihan militer dasar di Greenland. Bagi Denmark, Greenland merupakan aset strategis dalam hubungannya dengan Amerika Serikat karena pengaturan pangkalan udara Dole. Dimasukkannya Greenland di kerajaan Denmark juga berarti mengamankan keberadaan geografis Arktik Denmark di lingkar Kutub Utara. Di samping itu, penduduk Greenland menyadari bahwa mereka adalah negara mikro yang hidup di wilayah yang luas. Oleh karena itu, tidak akan mampu membangun angkatan bersenjata yang dapat mengamankan integritas teritorial mereka dan menguasai zona ekonomi eksklusif. Lemahnya otoritas Greenland jika memilih merdeka sekarang dari Denmark akan membawa negara-negara lain juga selain China dan Amerika Serikat untuk datang menguasai Greenland yang kaya akan mineral dan eksplorasi sumber daya lainnya. Sehingga pilihan yang tepat saat ini adalah mempertahankan persatuan dengan Denmark yang akan memberikan rasa stabilitas dan keamanan yang lebih besar, sambil menunggu kesiapan